Pada hari ini kita akan menyampaikan permasalahan tentang perkembangan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya. Yang pertama tahun 2003, pada saat itu dinamakan penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Distress. Jadi suatu gawat napas, gagal napas yang akut. Itu tahun 2003. Ini angka kematiannya kira-kira 10%. Jadi kalau ada 100 kasus, 10 orang yang meninggal. Kemudian tahun 2015 muncul lagi pneumonia yang disebabkan oleh corona. Karena munculnya di Timur Tengah, dinamakan MESCO, Middle East Coronavirus. Ini angka kematiannya lebih rendah, kira-kira 10% dari angka kejadian. Berbeda dengan yang penyakit sebelumnya, ini sebenarnya angka kematiannya rendah, boleh dibilang rendah karena kurang dari 3%. Jadi kita rumah sakit Presiden Spdk Suwoto sudah punya kemampuan untuk mentata laksana virus novel COVID-19 ini. Kita punya kemampuan dokter-dokter spesialis paru, kemudian juga berkolaborasi dengan dokter-dokter jantung dan dokter penyakit dalam, serta juga laboratorium kita yang cukup kuat untuk mendukung mendiagnosis, kemudian mengisolasi atau mengurangi penyebaran. Kita mempunyai tempat atau ruangan dengan tekanan negatif, yaitu suatu ruangan di mana nanti virus-virus yang ada di situ bisa kita absorb gitu dengan penyaring yang bisa menyaring virus tersebut. Kepada masyarakat tidak perlu panik, kita perlu waspada, tapi jangan panik, karena virus ini prinsipnya seperti yang diterangkan bahwa bisa sembuh sendiri, atau self-limiting disease. Jadi bagaimana cara kita menangkal, yaitu antara lain satu, budaya hidup sehat dengan gizi yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, serta olahraga penting. Karena dengan daya tahan tubuh yang kuat, maka kita mempunyai daya tahan, mempunyai imunitas, sehingga kita mempunyai antibodi, mempunyai ketahanan, sehingga kita bisa melawan terhadap infeksi virus itu. Bahkan infeksi virus itu sendiri bisa terjadi tidak muncul gejala atau asimptomatik, itu yang akibat kita daya tahan tubuhnya bagus. Yang kedua, kebiasaan hidup sehat dengan mencuci tangan ya sampai bersih, mencuci tangan dengan antiseptik ataupun dengan sabun. Jadi kapan masker digunakan? Satu, untuk pasien yang batuk atau pilek itu penting menggunakan masker supaya tidak menular pada orang lain. Sehingga orang yang kedua ya, orang yang sedang sembuh dari sakit dalam pengobatan itu sebaiknya juga mengenakan masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, orang-orang yang bekerja di tempat yang berisiko seperti kami para tenaga kesehatan, apabila ada pasien dengan gejala flu, batuk, dan infeksi paru, kita juga harus melengkapi dengan alat pelindung diri APD, termasuk di dalamnya penggunaan masker. Itu kami perlu. Kemudian pasien-pasien atau orang dalam pemantauan itu juga perlu menggunakan masker.
Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan tenggorok, ototorak, dada? Karena pada saat itu belum ada teorinya. Jadi teorinya adalah yang dibilang orang terinfeksi itu adalah kalau ada keluhan klinis, lalu ada kelainan radiologis. Jadi kalau belum ada kelainan klinis itu tidak dilakukan pemeriksaan swab tenggorok, ya, tidak lakukan pemeriksaan untuk ronsen. Prinsipnya kepada masyarakat sekali lagi ditegaskan jangan panik. Yang kedua tetap waspada, kita budayakan hidup sehat. Sekian.